Hai, halo. Kembali lagi bersama Caca di sini. Jangan lupa padamkan tombol merah di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kertas Tulis. Bentrok senjata pecah, pasukan Banteng Rider TNI gempur OPM. Kontak tembak antara prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan kelompok separatis bersenjata dari OPM kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat 22 Januari 2021. Menurut keterangan yang diterima Viva Militer dari Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kapten Kogak Wilhan III, Kolonel IGN Surastawa, insiden baku tembak terjadi pukul 06.30 waktu Indonesia Timur. Nyoman juga mengatakan insiden kontak tembak melibatkan anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan dari Batalion Infanteri 400 Banteng Rider. Memang benar, ada laporan tentang terjadinya kontak tembak di Intan Jaya antara kelompok kriminal bersenjata KKB dengan Satgas Pamtas Yonif Rider 400 Banteng Rider sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Timur pagi hingga saat ini, ujar Nyoman. Lebih lanjut, Nyoman mengatakan pihaknya belum mengetahui terkait korban dalam kontak tembak tersebut baik dari pihak TNI maupun KKB. Sampai saat ini masih terjadi kontak tembak. Untuk lebih detailnya akan saya infokan setelah kondisi lapangan aman terkendali, kata Nyoman melanjutkan. Karena detailnya belum lengkap pihak aparat korban berapa, sedangkan KKSB korban berapa itu kita tunggu hasil akhirnya, ujarnya. Hingga berita ini diturunkan, aksi baku tembak antara Satgas Pamtas Yonif 400 Banteng Rider masih berlangsung. Biadab, OPM tembak mati prajurit Banteng Riders usai sholat subuh. Ada fakta mengejutkan dari gugurnya prajurit militer Tentara Nasional Indonesia dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG dari Batalion Rider 400 Banteng Riders, Komando Daerah Militer 4 di Ponorogo. Ternyata Pratu Roy Febrianto ditembak kelompok separatis bersenjata OPM Papua beberapa saat setelah menunaikan ibadah sholat subuh di pos TNI wilayah Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pratu Roy Febrianto yang ditembak secara membabi buta sesaat dirinya usai melaksanakan ibadah sholat subuh di pos Titigi Yonif Rider 400 BR, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kolonel CSI IGN Surastawa kepada Viva Militer Jumat 22 Januari. Menurut berdasarkan informasi yang diterima, Pratu Roy ditembak dari jarak sangat dekat, yakni 200 meter. Peluru langsung bersarang di dada sebelah kanan. Pratu Roy mengembuskan nafas terakhir di perjalanan menuju Rumah Sakit Mitra Kemasyarakatan Ciracas Timika. Sementara itu, Pratu Dedi Hamdani ditembak OPM Papua Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Penyangga Mobile Yonif Rider 400 BR dan Yonif Rider 408 Subarsta gugur ditembak secara membabi buta di arah ketinggian di hutan yang terletak antara Kampung Sugapa Lama dan Kampung Hitadipa. Sudah saatnya pemerintah tetapkan OPM sebagai organisasi teroris. Pemerintah diminta menetapkan organisasi Papua Merdeka atau OPM sebagai organisasi teroris. Pasalnya, tindakan kelompok bersenjata itu selama ini tidak hanya menyuarakan perlawanan terhadap negara, namun juga melakukan aksi teror terhadap warga di Papua. OPM selama ini menolak secara tegas otonomi khusus atau OSIS Papua dan meminta agar Papua merdeka penuh dari Indonesia. Ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan atau PSKP, F. Riza, dalam webinar bertajuk OPM sebagai organisasi teroris. Menurut F. Riza, sudah saat layak apabila OPM ditautkan sebagai organisasi teroris karena aksi yang dilakukan selama ini bukan hanya memakan korban dari kalangan aparat keamanan tapi juga masyarakat Papua. Dia juga mengingatkan, masyarakat aksi teror yang dilakukan OPM misalnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB OPM Daerah 8 Intan Jaya membakar pesawat misionaris milik PT MAF pada awal Januari 2021. Aksi teror OPM pimpinan menurut dia juga dilakukan terhadap langkah pembangunan pemerintah di Papua dengan membunuh belasan karyawan PT Istaka Karya yang sedang mengerjakan proyek Jalan Trans Papua diduga pada tahun 2018. Kekejaman OPM sering kita lihat saat mereka menembak heli milik TNI yang sedang mengevakuasi prajurit dan membawa logistik ke daerah pedalaman Papua, lalu pembacokan pada tukang ojek di Intan Jaya, ujarnya. Padahal Presiden Jokowi secara tegas hadir berkali-kali ke Papua. Hal itu tentu saja sebagai bentuk nyata kehadiran negara diimplementasikan dengan pendekatan kesejahteraan, termasuk pemberian dana otsus yang ditingkatkan dan berbagai pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain, menurut dia, tindakan OPM malah berseberangan dengan sikap pemerintah, yaitu dengan menunjukkan perlawanan untuk menunjukkan ketidaksetujuan apabila mereka Papua sejahtera.
Karena itu, Afrizal menilai selain menggunakan pendekatan kesejahteraan juga perlu dibarengi dengan pendekatan militer untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat Papua dengan masukkan OPM sebagai organisasi teroris di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsekuensinya ketika jadi organisasi teroris maka tidak dapat diintervensi negara PBB untuk dapat membatasi ruang gerak OPM. Misalnya tidak dapat sumbangan dana dari negeri luar. Selain itu, berimplikasi bertambah konflik karena OPM akan tunjukkan identitas, karena itu butuh penguatan militer diperlukan negara damai, katanya.